Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, kali ini kita akan bercerita tentang kisah yang penuh hikmah, yaitu tentang pengobatan penyakit. Dikisahkan pada suatu hari, Musa alaihissalam, salah seorang nabi Allah yang diberikan oleh Allah banyak mukjizat dan keutamaan. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam mengalami sakit gigi yang cukup parah. Musa alaihissalam berdoa, bermunajat, mengadukan sakit yang dideritanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Musa alaihissalam untuk mengambil beberapa helai rumput di suatu tempat. Letakkan rumput itu ke gigimu yang nyeri, seru Allah subhanahu wa ta'ala kepada Musa alaihissalam. Setelah mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sakit gigi beliau sembuh. Kemudian selang beberapa waktu yang berlalu, Nabi Musa alaihissalam mengalami sakit yang sama, yaitu giginya kembali sakit. Lalu dengan segera Musa alaihissalam langsung menuju padang rumput yang pernah didatanginya itu. Beliau lantas mengobati giginya seperti yang pernah dilakukannya. Namun bukannya sembuh, sakit giginya justru semakin parah. Kemudian Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengadukan sakitnya kembali. Tuhanku, bukankah engkau memerintahkanku dan menunjukkan kepadaku untuk hal ini? Musa bertanya pada Tuhannya. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, akulah penyembuh, akulah pemberi kebaikan. Akulah yang mendatangkan mudarat, dan aku pula yang mendatangkan kemaslahatan. Pada sakitmu yang pertama, engkau mendatangiku, dan karenanya aku sembuhkan penyakitmu. Tetapi kali ini engkau langsung mendatangi rumput itu, bukan mendatangi aku. Ya, pada sakit yang kedua Musa alaihissalam langsung melakukan hal yang sama, yaitu mengambil rumput yang dulu pernah menyembuhkannya. Namun kali ini tanpa mengadukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Itu artinya kali ini Musa berharap kesembuhan pada sebatang rumput. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Fathul Majid. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah kehidupan, bahwa ketika kita tertimpa penyakit atau masalah apapun, seharusnya kita segera berserah diri, bertawakal kepada Allah terlebih dahulu, baru kemudian berikhtiar mencari obat untuk mengobati penyakit yang diderita, atau ikhtiar berusaha mencari jalan keluar dari segala permasalahan kita. Jangan hanya menjadikan Allah sebagai solusi cadangan, seperti bahan serep sebuah kendaraan yang hanya dipakai saat terpaksa. Namun seharusnya kita sertakan rasa tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari awal, di tengah, dan di akhir. Sebab pada hakikatnya bukan obat yang menyembuhkan sakit kita, semahal apapun harganya. Bukan pula dokter atau peralatan medis apapun yang mampu menyelamatkan nyawa kita, sehebat dan secanggih apapun mereka. Hakikatnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyembuhkan,
Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kesehatan kepada kita yang tak ternilai harganya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80 yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dialah Allah yang maha memberi pertolongan. Maka sudah seharusnya kita selalu menekankan pada diri kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah, dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kekhilafan, kealpaan adalah kodrat manusia. Banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan masukkan positif kritik membangun agar channel ini dapat terus bermanfaat bagi sesama.